Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita dimampiri sama Bang Cek di studio Mampir 41. Kenapa di Mampir 41? Karena nomor rumahnya 41. Ya, Cek ini salah satu sahabat dari Bung Jidan. Nanti kita panggil juga Bung Jidan ya. Nama asli siapa, Cek? Nama asli Hendra Jaya Saputra. Cuma orang biasanya kenal gua tuh Encek. Lebih merakyat itu kenal tuh Encek. Iya, gua kenal lu Cek. Masalah gua nggak tahu nama. Apa karena mata lu sipit, Cek? Bisa jadi bang, bisa jadi. Bisa jadi. Bukan bisa jadi, emang iya. Lahan wajar itu ya. Wajar ya. Pokoknya kalau Asal sipit-sipit, jangan manggil kokoh glodok aja. Oh, iya. pokoknya kalau sipit-sipit udah Encek aja ya. Wah, udah ya. iya. Pokoknya itu deh. Iya. Lu kan lagi bikin band nih. Sebagai drummer. Drummer. Belajar drumnya sendiri atau? Kalau belajar drumnya itu sebenarnya sih otodidak. Itu tuh dulu pas awal-awalnya main drum itu kepengen gitu, pengen main drum itu pas SMP. Awalnya sih dulu pas pertama band pengen megang gitar gitu, jadi gitaris lah. Megang gitar? Ya, gitaris lah gitu. Megang drum kan gampang. Oh iya, maksudnya gitaris waktu itu. Terus karena skill terbatas, ternyata di gitar itu skill terbatas, jadi ya udahlah. Lah, biasanya anak band itu dimulai dari main gitar baru main. Kebanyakan kan kayak gitu. Cuman saya juga awalnya tuh pengennya main gitar, cuma ya sadar diri emang nggak bisa ya kan. Ya udahlah banting setir ke drum, kayaknya drum kayak lebih keren aja gitu kan. Gitu. Keren. Ya termotivasi. Ya udah, nyoba main drum otodidak sendiri, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu bisa punya band. Nama bandnya apa? Bandnya Relate. Relate. Ya. Nama bandnya Relate. Itu di Bogor. Di Bogor. Genrenya apa? Untuk genre sendiri sih sebenarnya lebih ke alternatif rock sih. Keren dangdut. Oh, iya. Tarik sis. Relate banget itu. Iya sih itu alternatif rock untuk genrenya sendiri. Oh, gitu. Ya. Udah mau bikin album? Bikin album kita lagi proses. Di proses. Ya, buat teman-teman kalau albumnya udah jadi tolong bantu ya. Ya gitu aja sih. Ya lagi proses untuk bikin album. Album single album apa? Single album. Single album. Beda single sama album apa? Kalau single sendiri, album ramean. Oh gitu. Enggak sih, maksudnya kita lagi bikin single aja, single. Untuk nextnya mudah-mudahan jadi album. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Iya. Tapi aktivitas selain ngeband apa? Kalau untuk saat ini sih masih jadi ini transportasi ojek online. Ojol, Betul. Garis miring ojol. Iya, ojol. Loh, mana nih dari drummer ke ojol nih? Itu dia. Karena ya gimana ya? Yang penting halal sih. Iya sih. Yang penting ada pemasukan. Lagi juga enjoy juga sih di ojol. Udah lama di ojol? Kalau di ojol sih belum lama sih ya, kurang lebih 7 bulan lah. 7 bulan. Kurang lebih 7 bulan lah, 6-7 bulan di ojol. Awalnya masuk ojol gimana? Jadi ini agak melau sedikit sih nih kisahnya nih. Sedih amat tapi. Iya, enggak. Tisu? Enggak, waktu itu kan ya karena prosesnya kan karena pada saat itu sebelum jadi ojol gua kerja. Cuma ya karena pandemi, pada saat itu pandemi lagi booming-boomingnya dan tempat kerja gua tuh kena dampaknya lah. Terdampak lah. Bukan terdampak positif karyawannya enggak, cuman terdampak pendapatannya, income-nya di perusahaan gua. Jadi semenjak pandemi ini income-nya ya menurun gitu. Mau nggak mau nggak bisa nutup modal dan akhirnya valid lah tutup ya, ada PK semua karyawan. Dari situ sih berarti fakta ya sebetulnya pandemik itu berdampak ke sektor pekerjaan seseorang gitu ya. Berdampak besar banget. Dan ojol sebagai alternatif. Terima Terima kasih Pak Ojol. Anda sudah memakai aplikasi menyerap ribuan karyawan. Iya betul. Alternatif sih. Kita terima endorse juga. Ya, pasti. Pak, rekening ada. Apapun itu ya. Ntar gue aja gue bayar silakan. Ini masih kosong maksudnya. Masuk kopi, cek minum dulu. Oh iya.
Kopi masih kosong, kita terima endorse juga. Oh pasti. Tapi kan pandemik itu semua ada dulu PSBB, PSBB ya bahasanya. Ya. Terus PPKM. Terdampak juga nggak sama pendapatan? Kalau sebenarnya sih jujur terdampak juga, tapi terdampaknya itu bukan karena orderannya kurang, bukan. Justru karena mungkin karena banyak orang juga terdampak dari COVID ini, banyak yang diberhentikan. Jadi ojol itu jadi alternatif dan makin banyak drivernya. Sebenarnya kalau untuk orderan sih stabil. Jadi kenapa berkurangnya orderan itu bukan karena orderan yang kurang, tapi karena udah banyak driver ojolnya gitu. Jadi ya tadinya karena ini kan pendapatannya lumayan gitu, karena sekarang udah yang beralih profesi, yang terdampak COVID di kerjaannya, terus dia jadi ojol ya, jadi makin banyak drivernya. Jadi merata orderannya gitu sih. Begitu ya. Tapi emang nggak ada batas maksimal gitu. Kalau ojol sendiri sih, setahu saya sih nggak ada sih. Nggak ada Justru dari pihak perusahaan ojolnya itu selalu ngebuka sih. Selalu buka open recruitment mulu dia. Iya sih, memang ojol ini sebagai sebuah alternatif pekerjaan di era modern baru ya. Pasti. Ketika seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan tetap atau dia tidak berpeluang di tempat pekerjaan apapun, ya, pada akhirnya alternatifnya ke ojol. Ya selama itu halal ya itu sih tidak gitu ya, kenapa tidak. Enjoy sih sebenarnya, enjoy. Dan ojol sendiri sebetulnya sangat membantu ya. Bantu banget sih. Buat saya jujur pribadi ngebantu banget sih. Ya, membantu bagi ojolnya sendiri secara pribadi dan juga membantu masyarakat secara luas sebetulnya kan ya. Betul. Ya sekarang saya pribadi misalkan malas keluar, aplikasi makanan datang sendiri, orang asal antar ke rumah. Asal apa? Asal ada duitnya. Asal pasti. Asal ada duit. Ya kan? Tapi teman-teman ojol sendiri gimana di jalanan? Kan PPKM nih, banyak penyekatan segala macam. Ya sebenarnya gini, kalau untuk ojolnya sendiri itu untuk kan dilarang berkerumunan ya, tapi kan banyak juga kayaknya ngeliat ojol-ojol pada berkerumunan. Tapi sih pada intinya tetap mungkin mereka tuh nggak berkerumunan tuh nggak tetap di situ, mungkin karena nungguin orderan. Kalau udah dapat orderan ya sudah masing-masing gitu, udah masing-masing. Jadi nggak memang stuck dia nongkrong di situ ya enggak. Tapi prokes tetap jalan kan? Pasti tetap jalan, karena dari aplikasi pun memang ada tuntutan untuk kita menjalankan prokes, karena kalau enggak juga dari aplikasinya juga bisa offin kita. Offin. Itu udah vaksin? Alhamdulillah sudah. Syukur ya, preventif ya, preventif. Entah apapun itu ya, entah percaya atau tidak, monggo. Harus. Silakan. Itu hak hak masing-masing personal lah ya. Iya, kalau kita bicara itu teori konspirasi, ini saya nggak mau vaksin dan itu silakan saja, silakan saja. Tapi selama itu ada prosedur yang jelas dari medis dan sebagainya, kenapa tidak? Kenapa tidak kan? Tidak. Setuju. Dan no debat masalah kayak gitu. Yang penting kita berdoa sama-sama ya, semoga kita selalu sehat lah. Intinya sih selalu sehat dan semoga pandemiknya cepat selesai dan kembali normal gitu ya. Pastinya berharap banget sih. Untuk ojolnya sendiri, untuk mendaftarnya susah nggak sih? Kalau untuk daftarnya sih nggak susah. Persyaratan pun mungkin ya sebenarnya intinya sih persyaratan KTP, SIM, SKCK dan surat STNK itu aja sih. Cuma yang jadi kendalanya itu profnya itu yang mungkin jadi kendala kan, karena di ojol sendiri yang tadi saya bilang mungkin orang-orang yang berdampak COVID dari kerjaannya diberhentikan, jadi alternatif ojol semua. Jadi pun ya mungkin jadi banyak yang daftar, approve-nya pun mungkin agak lama. Itu sih kendalanya. Kalau untuk persyaratannya sendiri sebenarnya nggak sulit sih. Yang penting punya motor. Yang penting punya motor, betul. Yang penting STNK, SIM, SKCK, KTP, udah itu aja persyaratan. SKCK kepanjangan dari apa itu? SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian. Sekecek gitu. Ya, sekecek lah gitu. Lah iya sih. Nah. Tapi yang wajib vaksin dulu apa SKCK dulu? Kalau sekarang wajib vaksin dulu. Wajib vaksin. Kalau daftar kita ada harus melampirin sertifikat vaksin. Ada maksudnya sekarang tambah persyaratan itu harus melampirin sertifikat vaksin. Wajib. Itu untuk sekarang. Itu tapi
pembukaan lowongan ojol itu secara periodik atau memang tiap hari ada aja? Ada maksudnya ada waktu-waktu tertentu? Gini, kalau gini kan banyak juga ya, maksudnya untuk ojol sendiri gitu, ojek online, aplikasi itu kan nggak cuman ini, maksudnya banyak. Mungkin ada yang tertentu, yang periodik, tapi yang biasanya tuh yang aplikasi baru atau ojek online baru, itu justru dia ngebukanya global gitu, maksudnya nggak periodik, terus tetap buka terus. Tetap tiap hari tetap ada aja. Ada aja gitu. Memang ada beberapa ojol juga yang maksudnya aplikasinya tuh secara periodik juga, cuman yang biasanya kebanyakan sih aplikasi baru itu dia langsung open, nggak ada maksudnya selalu setiap hari itu selalu buka pendaftaran. Nah tapi ojol misalkan, ojol kan itu kita daftar, terus apakah itu statusnya menjadi karyawan atau gimana? Sebenarnya lebih bisa dibilang sih mitra sebenarnya. Mitra. Jadi kayak ya mitra aja gitu. Kalau untuk ikatan kerja sih sebenarnya enggak sih, lebih ke mitra aja gitu. Tapi ada masa expirednya nggak? Kalau untuk expired sih nggak ada. Expired atau dipecat gitu kalau kadang kan dipecat. Oh iya, kalau dipecat tuh ada. Gitu. Maksudnya untuk persyaratan gitu ya. Maksudnya untuk kriterianya bisa dipertahankan atau enggak sih tetap ada gitu ya dari ojolnya itu. Maksudnya ada peraturan-peraturan tertentu yang memang dari ojolnya ini, maksudnya ini dia ngasih peraturan-peraturan yang memang kalau misalnya melanggar hukum atau kode etik yang memang dilarang ya bisa disuspend akun atau diputus mitra. Itu ada ketentuannya, ya ada. Kayak gitu sih. Tapi dulu lu cita-citanya apa, Cek? Sama sekolah? Gimana ya? Cita-cita. Jadi apa ya dulu ya? Polisi. Wah, polisi sih enggak sih. Pengen sebenarnya dulu gini ya. Waktu kecil ya, justru tuh cita-cita sebenarnya dibilang artis enggak, lebih ke public figure ya, tapi enggak artis bang, enggak mau jadi artis. Public figure tuh kayak mungkin gini, public figure tuh yang bisa kayak bisa tampil lah gitu, bisa menghibur kayak gitu, tapi enggak mau disebut artis juga. Mungkin gini, salah satunya pelawak ya enggak lucu saya bang, enggak lucu. Enggak, maksudnya kayak misalnya intinya yang bisa menghibur, mau itu di balik layar ataupun depan layar, intinya sih kayak gitu. Cuma ya maksudnya di balik layar tuh kayak misalnya kru. Tapi yang apa sih? Yang megang kamera kayak gitu. Iya, kayak gitulah, modelnya kayak gitulah. Masa cita-cita kru? Iya, soalnya kenapa? Karena gini ya, kalau misalnya ya bukan nggak punya mimpi, enggak DIY aja gitu kayaknya. Kalau sesuatu keren iya keren aja ya, bisa dibilang keren. Nggak, waktu itu sempat pemikiran tuh kalau misalnya kan kebanyakan orang jadi polisi, jadi ABRI, jadi dokter gitu kan ya, itu kan kayaknya udah umum ya gitu ya. Pengennya yang beda tuh kayak pengen menggapai cita-cita tapi dengan kemampuan sendiri gitu. Dalam artian dengan kemampuan sendiri tapi bisa menguntungkan untuk orang lain. Tapi dalam artian menguntungkan orang lain tuh nggak dalam artian kriteria khusus kayak yang tadi saya bilang jadi dokter, ABRI. Jadi kayak pengen ini aja sih dulu. Pokoknya intinya dulu tuh mikirnya gimana caranya pengen jadi yang bermanfaat lah buat orang gitu. Kayak gitu aja, tapi bukan artis gimana ya sebetulnya. Pokoknya gitu dah. Kok mulai mulia sekali? Itu dia. Karena waktu itu saya dewasa belum pada saatnya mungkin ya. Jadi kayak gitu deh. Tapi selama menjadi ojol enjoy aja ya. Enjoy. Ya dinikmati saja, dinikmati aja. disyukuri Ya saja. maksudnya alhamdulillah sih, maksudnya mungkin gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin memandang sebelah mata gitu ya. Ya persepsi orang sih beda-beda, tapi pribadi saya sendiri dengan saya menjadi ojol ya why not gitu. Maksudnya ya saya jalaninnya enjoy. Saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun dengan ojol. Ya maksudnya juga saya nggak menutup kemungkinan untuk beralih atau misalnya memang ada kesempatan untuk saya berkarya atau kesempatan untuk mendapatkan atau menghasilkan uang dengan cara lain pun ya saya bakal ambil itu. Cuman untuk saat ini sih, untuk saya jadi ojol sih saya menikmati sih. Disyukuri aja ya. Alhamdulillah mungkin memang rezeki saya sekarang di jalan ini gitu. Nah, bentar lagi kan bikin album nih. Kalau yang udah sibuk jadi artis, tetap jadi ojol? Pengennya sih begitu. Atau jadi ojol buat teman-teman yang lain? Enggak.
pengennya sih sebenarnya jadi low profile aja, cuman ya nggak tahu juga ke depan. Ya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudadan kalau misalnya jadi artis, amin. Amin. Kalau misalnya memang sukses sih pengennya low profile ya tetap ya apa adanya. Ya, mengalir aja ya. Mengalir aja. Tapi tetap direncanakan. Pasti, gitu kan. ya. Mengalir tetap Pasti, direncanakan. Mengalir aja ya. Mengalir aja. Kalau mengalir aja nggak direncanakan ya kanyut. Ya kanyut ya. Repot kalau Ya, kanyut. ya kalau kanyutnya akhirnya tenang. Kalau tahu-tahu iya benar. tempat sampah ya. Waduh, repot juga. Kayak gitu sih. Selama jadi ojol ada pengalaman menarik nggak, Jack? Dia bang, karena ojol itu kan Atau cerita horor lah kan banyak tuh sekarang ada tuh tayangannya ojol masuk kuburan, ojol masuk. kalau jujur ya, kalau untuk pengalaman horor sendiri sih pengalaman unik lah aja. iya, kalau untuk horor sih nggak. Kalau pengalaman unik banyak, karena kan ojol itu kan lebih, memang kita kan di lapangan, di jalan. Cek minum aja. Iya. Di jalan gitu kan, terus juga ketemu banyak orang, macem-macem karakter orang gitu kan. Dan untuk hal unik sih banyak, maksudnya yang salah satunya deh gitu kan. Kayak misalnya saya dapat penumpang seorang ibu-ibu, nama disamarkan, maaf ya. Sebut saja Bunga lah. Iya. Sebut aja Bunga. Sebut aja Bunga lah. Pada saat itu Kalau dia jadi ibu-ibu jadinya kenangan. ya pada saat itu dia ngorder, kebetulan orderan itu masuk di aplikasi saya, maksudnya saya yang dapat gitu. Saya jemput. Ya udah, dan uniknya itu dia berpesan sebelum berangkat, Mas tolong jangan ngebut-ngebut. Ya kan, oke kan, saya jalan pelan ya, kurang lebih 40-50 meter. Nah itu lucunya lagi tuh, ibu-ibu malah ngeplak saya. Ngeplak? Mas pelan banget sih bawanya. Loh, tadi saya bilang, iya makan, Bu, maaf saya bilang gitu kan. Tadi kata ibu pelan-pelan. Iya nggak pelan-pelan juga mas. Kata dia, saya tuh buru-buru, tapi jangan terlalu ngebut, tapi saya bisa nyampe tepat waktu. Coba, saya harus jawab gimana? Itu mungkin takdir emak-emak ya. Itu dia itu Susah dilawan itu. Oh iya, susah dilawan. Ya. Ya mau gimana kan? Saya mau jawab tapi ya takutnya menyinggung gitu kan. Saya juga maksudnya punya etika gitu sebagai driver gitu kan, karena memang nggak sembarangan bisa ngomong. Ya takutnya kan dia merasa tersinggung atau gimana, ya udah saya diam. Ya menurut saya itu lucu. Dia minta buru-buru tapi jangan ngebut. Sekalinya nggak ngebut, ya dia bilang saya kepelanan. Terus saya harus gimana dong? Yang mungkin yang mau disampaikan, Mas, jalannya cepet tapi hati-hati. Mungkin Itu ya maksudnya kalau kayak gitu kan ya, itu sih hal-hal yang ini lagi, salah satunya lah. Terus juga saya kan juga maksudnya di ojol itu untuk orderan sendiri kan itu dia ada berbagai macam orderan ya, maksudnya dari ride gitu kan. Ride itu kita bawa penumpang, ada GoFood khusus untuk makanan. Dan lucunya lagi sih ya sebenarnya sini yang paling sering ya kendala gitu ya kalau untuk food gitu, apalagi untuk ngambil foto kendala tuh alamat gak sesuai. Itu sih sebenarnya sebel. Alamat tidak sesuai. Ya misalnya gini, dia order gitu kan, untuk resto misalnya taruhlah MED gitu kan, resto MED gitu kan. Oke, saya ambil gitu kan. Saya tanya untuk, ya pasti kan kita juga di aplikasi ada chat gitu kan, ada chat untuk ke customernya gitu kan. Pasti saya selalu mastiin setelah ambil orderan, pasti saya selalu tanya titik antar sudah sesuai gitu kan. Saya pastiin kan sudah sesuai Pak gitu. Itu yang ini sering banget nih kayak gitu. Oke, jadi saya nggak nanya lagi, saya ikutin map sesuai titik. Udah sampailah di titik, sampai saya ketuk, atas nama ibu ini, oh bukan, ternyata bukan. Ya itu dia. Pas saya chat lagi, Bu, saya udah di titik. Oh maaf mas, nomor 19. Di aplikasi dia nulis nomor 77, dan ternyata rumahnya dia itu nomor 19. Itu yang paling sering sih. Oh, gitu. Itu yang paling kendala paling sering itu. Benar nggak sesuai itu sama permasalahannya di aplikasinya dia. sebenarnya sebenarnya di customernya. Karena di aplikasi pas dia order itu selalu ada titik, maksudnya titik antarnya gitu, titik rumahnya dia gitu. Dia itu di aplikasi selalu ditanyakan terus. Gitu. Pas dia udah check in untuk restonya, nah di situ setelah klik OK, di situ wajib nulis alamat. Walaupun misalnya gini ya, memang di titiknya dari aplikasi itu titik misalnya udah sesuai dengan rumah dia, ya udah gitu, bisa gitu, udah otomatis. Cuman di bawahnya ada note lagi, mungkin kalau misal kurang jelas
Nah di situ fungsinya untuk tambahan notnya gitu loh. Oh gitu. Kadang tuh kebanyakan tuh pada enggak lihat titik gitu, maksudnya dia ngoder nih, dia nggak perhatian titik buat antarnya gitu, dia pikir oh udah sesuai, padahal mah enggak gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu, iya, nggak kurang notice sama ininya sih, sama titik tujuannya gitu. Iya kadang-kadang kan kalau saya juga misalnya order nih, order aja gitu. Iya, Order, kadang kebanyakan kayak gitu. udahlah, udah ada alamatnya ini gitu. Iya. Oh itu yang jadi masalah Itu seringan sih ya? kendalanya. Oh gitu ya. Balik lagi, Mm-mm. kebalik lagi. Nggak balik lagi ke laptop. Oh gitu. Drum cek drum. Iya. Selama balik lagi ke itu tadi, ke masalah band. Sebelum di band yang sekarang pernah ngeband? Atau Ya, minum band aja, pertama? Ari. Minum Ayo, ayo, minum minum aja, cek. minum aja. Minum dulu, cek. Minum lagi. Minum aja. Maafin weh. Grafa cek. Kita terima endorse ya, ini Iya. mumpung masih kosong nih stikernya. Gimana? Bang? Kopi apa aja lah. Gimana tadi? Sorry. Enggak, ini drum, ini band pertama lo atau sebelum Enggak, pernah ngeband? Sebelumnya pernah ngeband. Pernah ngeband. Sebenarnya awalnya itu punya band itu ke genre itu ke lebih ke rock, ya lebih tepatnya punk rock lah. Punk rock. Iya betul. Dulu pas awal-awal ngeband gitu, awal-awal ngeband genrenya itu punk rock. Pas sekolah cek. Oh enggak TK. Zaman SMA gitu. Iya, zaman SMA, betul, betul. SMA, ya. SMP SMA gitu. Cuman karena kesini-sininya kayaknya mainnya agak capek gitu. Bukan gitu. capek sih maksudnya, kayaknya lebih enak buat penikmat aja deh kalau untuk lagu-lagu itu, dan sekarang ngebandnya untuk lagu-lagu yang alternatif pop atau alternatif rock aja sih. Ininya ya, Hmm. karyanya mengalir hidup ini. Iya betul. Nah, relate itu dibentuknya sama siapa aja? Oke, relate itu dibentuknya ada basis Jidan, ada. Nah, Jidan gua kenal tuh. Iya Jidan tuh, Jidan basis, terus ada Bang Aris tuh gitar 1 sama si Jarli gitar 2, saya drum. Itu lingkaran lu nyomotin. Sebenarnya saya yang dicomot sih. Oh, lu yang Saya yang dicomot ya? dicomot, iya. Lagi juga enggak sih, karena awalnya pada saat itu Jidan ngajakin jamming kan awalnya. Pas kita ngobrol-ngobrol lagu, ya saya ngerasa cocok gitu kan, maksudnya maksudnya kita punya kesukaan musik yang sama gitu loh, genrenya sama gitu. Ya udah, Jidan juga nawarin, ya pas banget gitu kan. Pas saya juga oke lah, kita punya minat yang sama gitu kan di musik ini gitu. Oke, saya welcome dan gabung lah. Oke lah gitu ya. Kayak gitu. Tapi itunya udah keluar sih Bang. Lagi proses, doain aja mudah-mudahan sih akhir bulan ini udah jadi. Amin. Gitu. Amin. Jadi Mau di share kemana? YouTube-nya udah ada. kalau untuk YouTube-nya sih Ntar YouTube-nya kita kasih di link bawah sini. ada, YouTube-nya ada. Ada. Apa dan? Nanti sebentar. Oh iya. Jangan disebutin, Itu Tar. rahasian Pokoknya dulu. ada lah. Rahasian dulu. Pokoknya Ada ada deh. lah. Jadi orang biar penasaran dulu ya kan, biar penasaran. Lagunya dulu. jadi. Lagunya Ada lah. jadi baru share. YouTube sih udah ada. Cuman kan biar nanti di Instagram saya biar pada penasaran kepo. Apa nih ini ya kan, itu kan makin rame gitu. Wah, rame tuh. Oh iya, nggak tahu. Ramenya. Yang penting di sini udah ada sih. Kalau Iya, untuk YouTube sendiri sih udah ada, cuman ya kita nanti share-nya berbarengan sama single nanti. Oh gitu. Ditunggu aja. Ya akhir bulan tunggu bos ya. Itu digital atau fisiknya juga ngeluarin album fisik? Digital sih kalau untuk Baru sekarang digital. ya digital. Ya mudah-mudahan ya untuk kedepannya sih pengennya sih ini apa? Fisik. CD ya. Iya CD. Tapi CD kan udah nggak zaman. Iya sih lebih. Kaset beta cek. Kaset pita aja. Wah, oh iya. Kaset pita. Oh ya kaset pita ya. Oh, boleh juga tuh kaset pita. Tapi Jadi- pada punya tip nggak? Anak zaman sekarang ditanyain tip deck yang Iya, mana tip deck kan? yang mana gitu Mana ya gitu? Mana ada inian tuh apa microwave musiknya. Tapi keren kalau makanya beli tip deck lagi. Oh iya, itu benar juga sih, jadi benar mesin juga. klasik gitu. Oh iya sih bener. Tip deck yang ada CD-nya biar bisa beli albumnya relate. Iya betul Kayak betul gitu. betul.
Lagi juga biasanya kan barang-barang dulu malah lebih trennya nanti di zaman-zaman sekarang gitu. Iya. Biasanya kebanyakan kan biasanya kayak gitu gitu kan. Dulu kan sama ya piringan hitam. Betul. Piringan hitam jadi barang klasik, Kayak sekarang klasik jadi ya. kolektor Eh, dan jadi mahal juga. benar-benar. Ya unik keren itu. Jangan lupa beli tip, udah itu. Harus beli. Endorse. Merek nanti terus jadi juga. Kita terima endorsean Oh, tip pasti, juga. Pak. Mau kopi, mau apapun lah. Masuk, masuk. Ah. Termasuk bangku mungkin. Sofa. Sofa ya. Keren. Enggak spring bed ya. Iya sih kayak gitu. Gitu ya. Harapannya apa di band yang sekarang? Ya yang jelas ya, yang pastinya sih harapannya kita bisa lebih maju ke depan, bisa sukses sih intinya mah. Ya bisa sukses dan bisa intinya gitu bisa menghibur orang-orang banyak dengan musik-musik kita. Berkarya dan memberi manfaat gitu ya. Intinya itu betul, Nah, berkarya dan manfaat. bisa memberi manfaat untuk orang lain. Siap. Gitu sih. Oke deh, Bang Cek. Nama tadi siapa Cek? Wah, Hendra Jaya Saputra. Hendra? Ya, Hendra Jaya Saputra. Hendra Jaya. Saputra. Bukan Henry. Adek saya. Memang harganya cuman beda A sama I. Bar.